Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah nahnu al-yawm insyaallah fi darsin nahwi. Sanabda fi darsin nahwi. Kaifa halukum? Hal akaltum? Man shaim? Man shaim? Mawjud? Shaim mawjud? Insyaallah. Murab shaim? Lah, limadha? Jawaan Ustaz. Baik. Ya, kita belajar nahwu ya. Sampai mana sekarang pelajarannya? Tapi mana kitabnya kaki? Itu yang di papan tulis sudah ditulis? Sudah ditulis belum? Hah? Sudah ditulis belum? Naam, hafidtu. Apakah kamu telah hafal? Udah tulis dulu. 2 menit, 2 menit. Khalas? Lama? Khalas ya. Sekarang nahunya sampai mana? Hmm? Halaman?
Isim. Menurut apa itu? Isim. Belum masuk isim. Udah di isim aja. Dan lah, kapan? Terakhir itu ini kan, merokap. Yang kan kita kan sebenarnya ini kalau kita nggak baca sarahnya cepat. Cuman ini kan kitab yang punya sarah. Jadi agak biasanya kan kalau Jurmiyah itu kan nggak ada sarahnya dia. Ini kan ada sarahnya jadi agak lambat. Karena kita baca sarahnya, sebenarnya masalah keterangan itu nggak terlalu tanpa sarah pun kita bisa terangkan secara detail. Cuman karena biar kalian isi kitabnya, jadi harus kita baca juga sarahnya biar berarti murakkab. Wa makna kaunihi mufidan sudah ya. Hmm. Wa makna kaunihi murakkaban ay yakuna muallifan min kalimataini aw aktsara nahu. Itu. Terus itu sudah belum? Nah, al-an aina. Terus yang mana? Hmm? Oh, mufid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'na kaunihi mufidan ay yahsuna sukutul mutakallim alaihi. Itu ya. Wa ma'na kaunihi mufidan. Wa ma'na kaunihi mufidan adapun kalam itu harus memberikan faidah. Wa ma'na kaunihi mufidan adapun kalam harus memberikan faidah. Itu termasuk syarat kalam itu harus dia bermakna, harus memberikan faedah. Lafadznya atau kalamnya itu harus mempunyai faedah. Ayyahsuna sukutul mutakallim alaihi. Ayyahsuna sukutul mutakallimi alaihi. Yakni bahwa orang yang berbicara telah sempurna diam. Ayyahsuna sukutul mutakallim alaihi. Jadi orang yang berbicara telah sempurna diam setelah menyampaikan kalamnya. Setelah menyampaikan kalamnya. Orang yang berbicara setelah sempurna diam setelah menyampaikan kalamnya. Bihaitsu la yabqa as-sami'u muntaziran li syai'in akhar. Bihaitsu la yabqa as-sami'u muntaziran li syai'in akhar. Bihaitsu la yabqa, sehingga orang yang mendengar as-sami', sehingga orang yang mendengar la yabqa as-sami' muntadiran, sehingga orang yang mendengar tidak menunggu, sehingga orang yang mendengar tidak menunggu di syai'in akhar, ucapan yang lain atau sesuatu yang lain.
Bisyai'in. Jadi maksudnya begini, mufid itu adalah faidah atau kejelasan. Ketika ada orang yang ngomong, si mutakallim ngomong kepada mustami', seorang yang mendengar. Mutakallim itu orang yang berbicara. Ketika ada mutakallim, dia berbicara, kemudian dengan perkataan yang memberikan pemahaman, sehingga orang yang mendengar tadi tidak bertanya lagi. Nah, dia sudah paham apa yang disampaikan mutakallim, tidak akan bertanya lagi. Nah, ini kalam yang keluar dari mulutnya mutakallim tadi, kalam yang keluar dari mulut orang yang berbicara itu namanya mufid. Namanya mufid. Kenapa kok dinamakan mufid? Karena si mustami atau si sami tadi, sami itu orang yang mendengar, dia sudah nggak bertanya lagi, nggak bertanya ulang, karena sudah memahamkan. Jadi, nah kalam yang keluar dari mulutnya tadi itu dinamakan mufid, kecuali kalau belum memahamkan, masih bertanya-tanya, maka belum dinamakan mufid. Seperti itu. Karena nggak semua ucapan yang keluar itu memahamkan, ya kan? Ya nggak? Nggak semua ucapan yang keluar dari si mutakalim itu memahamkan si sami atau mustami. Sehingga itu dinamakan masuk dalam kategori kalam. Falau kulta jika engkau mengatakan, jika engkau mengatakan idza hadaral ustad, ustad telah, ketika ustad telah hadir, atau ketika ustad telah hadir. Paham nggak? Idza hadaral ustad, ketika ustad telah hadir, atau jika ustad telah hadir. Paham nggak itu? Paham nggak maksudnya? Perkataan si mutakallim itu. Idza hadaral ustadu, ketika ustad telah hadir. Itu memahamkan nggak itu? Itu dinamakan mufid nggak? Hah? Idza hadaral ustadu, ketika ustad telah hadir. Maksudnya ketika ustaz telah hadir. Nah, makanya di sini dijelaskan la yusamma kadzalika kalaman, la yusamma kadzalika kalaman. Nah, perkataan itu tidak dinamakan kalam. La yusamma tidak bisa dinamakan kadzalika kalaman, tidak bisa dinamakan kalam. Kenapa? Kenapa itu lafaz idza hadaral ustaz itu tidak bisa dinamakan kalam? Hah? Karena dia tidak mufid, tidak memahamkan. Saya ngomong, idza hadarul ustaz, saya sebagai mutakallim, kalian sebagai mustami, orang yang mendengar. Apa yang dimaksud ustaz ini? Idza hadarul ustaz. Nah, masih bertanya-tanya kita, masih bingung, menunggu yang ucapan selanjutnya. Sedangkan ucapan itu cuma sampai di situ aja. Nah, itu tadi idza hadarul ustaz tidak bisa namakan kalam. Makanya la yusamma zalika kalaman. Kenapa? Karena tidak memahamkan. Walau annahu lafdhan, walaupun atau meskipun walau annahu lafdhan, ini merupakan lafadz, walaupun idza hadaral ustazu itu merupakan lafadz murakkab yang tersusun. Nah, walaupun ini dinamakan walau annahu murakkab, walaupun dia meskipun lafadznya tersusun nggak? Ini murakkab nggak ini? Murakkab kan?
idza hadara ustadu. Nah, di situ dijelaskan sama ulama walau annahu murakkab, walaupun lafadznya itu walau annahu lafdzun murakkab, walaupun lafadznya murakkab tersusun. Kenapa itu? Kenapa tidak bisa dinamakan kalam? Karena itu tadi, karena tidak memberikan faidah. Min salasi kalimatin, dari 3 kalimat. Min salasi kalimatin, dari 3 kalimat. Li'annal mukhataba yang taziru li'annal mukhataba yang taziru ma taqulu lahu ba'da hadza. Li'annal mukhataba, karena sesungguhnya mukhatab itu apa? Karena sesungguhnya orang yang ditemani bicara itu dia menunggu. Yang taziru ma taquluhu ba'da hadza. Dia sedang menunggu. Ma taqulu lahu ba'da hadza. Apa yang engkau katakan setelah ini, dia masih menunggu apalagi yang engkau katakan setelah ini. Ma taquluhu ba'da hadza, menunggu apa? Apa yang dia masih menunggu? Apa masih ada enggak ucapan yang dikatakan si mutakallim ini? Masih menunggu-nunggu dia karena dia belum paham. Mimma yatarattabu ala huduril ustad. Mimma yatarattabu ala huduril ustadi. Dari apa yang mengikuti atas kehadiran ustad. Dari apa yang mengikuti atas kehadiran ustad. Fa'idza qulta, maka ketika engkau mengatakan, fa'idza qulta, maka ketika engkau mengatakan, idza hadar ustazu angsata at-talamizu. Idza hadar ustazu angsata at-talamizu. Nah, idza hadar ustazu angsata at-talamizu. Nah, kalau yang lafaz seperti ini, maka ini sudah memahamkan. Dia sudah memberikan faedah. Idza hadaral ustazu angsata at-talamizu. Ketika telah hadir, idza hadara, ketika telah hadir, siapa? Al-ustadu, ustad. Angsata at-talamizu. Ketika telah hadir seorang ustad, angsata at-talamizu. Apa angsata? Apa? Apa angsata, Fari? Fari? Hafid? Mada? Apa? Mendiamkan. Mendiamkan angsata. Mendiamkan at-talamizu.
Jamak itu atau mufrad? Jamak. Jamak berarti murid. Fasara kalaman lihusulil faidah. Fasara kalaman lihusulil faidah. Maka ini menjadi kalam. Fasara maka menjadi kalam lihusulil faidati, karena memberikan atau menghasilkan faidah. Nah, lafadz idza hadaral ustad angsatat tilmin, ketika seorang ustadz telah hadir mendiamkan para santri, para pelajar. Nah, maka itu dinamakan kalam. Kenapa? Karena sudah memberikan faidah. Apa ucapannya? Sudah memberikan faidah. Wa makna kaunihi mawdu'an bil wad'i al-arabi. Wa makna kaunihi mawdu'an bil wad'i al-arabi. Adapun makna kalam, wa makna kaunihi, adapun maknanya kalam, mawdu'an bil wad'i al-arabi, dengan kaidah yang ditetapkan, orang Arab. Belajar kitab yang ini kok enggak sempat apa namanya? An takuna alfazul musta'mal an takuna alfazu al-musta'malatu an takuna alfazu al-musta'malatu, yaitu lafaz-lafaz yang digunakan, an takuna alfazu al-musta'malatu, lafaz-lafaz yang digunakan fil kalami minal alfazi, dalam pembicaraan atau dalam kalam, minal alfazi, dari lafaz-lafaz, minal alfazi, dari lafaz-lafaz allati, yang wada'at hal arabu, yang digunakan, yang dipakai orang Arab, wada'at hal arabu, yang dipakai atau yang digunakan orang Arab, lidalalati ala ma'nan, untuk menunjukkan suatu makna, lidalalati ala ma'nan, untuk menunjukkan suatu makna, minal ma'ani, dari beberapa makna, minal ma'ani, dari beberapa makna. Jadi
wad. Syarat yang keempat wad'i. Apa itu wad'i? Itu lafaz yang digunakan untuk perkataan atau untuk suatu kalam yang mana yang sudah ditetapkan oleh orang Arab. Maksudnya bagaimana? Contoh, ada lafaz hadoro di situ. Hadoro itu artinya apa? Hadir kan? Nah, hadoro itu bahasa Arab yang bermakna hadir. Nah, ini suatu lafaz yang memang sudah ditentukan oleh orang Arab sendiri bahwasanya hador itu maknanya hadir. Nggak bisa kita katakan hador itu bermakna pergi. Nggak bisa, karena memang sudah diletakkan, ditentukan bahwasanya ya zahaba itu artinya pergi, fa'ala itu artinya berbuat, nasoro artinya menolong. Nah, memang ini sudah lafaz-lafaz yang seperti ini itu sudah ditentukan maknanya oleh orang Arab sendiri. Nah, itu dinamakan wada'. Contoh masalan hadara, lafaz hadara, suatu kalimat wadahal arabu lil makna. Ya, contohnya lafaz hadara itu suatu kalimat yang sudah diletak Ya. Masalan hadara suatu kalimat. Contoh lafaz hadara. Kalimatan suatu kalimat wadahal arabu lil makna, yang sudah dipakai orang Arab untuk satu makna. Lafaz hadara itu satu kalimat yang sudah dipakai orang Arab untuk satu makna. Wa huwa usulul huduri fi zaman. Wa huwa usulul huduri fi zamani al-madi. Wa huwa usulul huduri fi zamani al-madi. Adapun lafaz hadara itu hasil, adapun lafaz hadara itu hasil dari asal atau dari husulul huduri. Itu hadara itu berupa dia menghasilkan zaman madi. Apa itu zaman madi? Zaman madi itu apa? Kan di dalam fi'il itu kan punya zaman kan? Ada berapa zamannya kalimat fi'il itu? Zaman apa aja tuh? Madi terus? Mudhari itu zamannya apa? Itu nama fi'ilnya, fi'il mudhari. Apa? Itu bahasa Indonesianya, sedang atau akan. Zamannya. Jadi fi'il itu 3 zaman. Zaman madi, telah lampau, telah lewat, ya kan? Zaman hal. Hal itu apa? Sedang. Kemudian yang ketiga zaman mustaqbal. Mustaqbal itu apa? Akan. Akan. Nah, ini hadara ini apa? Zaman madi. Madi itu artinya sudah atau telah. Berarti kalau dia kalau zaman madi itu berarti itu suatu pekerjaan yang masih dilakukan atau yang sudah dilakukan atau yang akan dilakukan. Berarti sudah berlalu pekerjaan itu, sudah berlalu. Beda dengan
mustakbal atau hal akan dikerjakan atau sedang dikerjakan. Kayaknya nahwu ini kita bagusnya itu. Ini kan tebal kan itu. Bagusnya ini sarahnya itu nggak usah diartikan, dibaca aja biar cepat. Nanti itu kita bahas, ya langsung bahas intinya aja. Kalau kayak gini tuh lama kan. Saya pun merasa lama. Cuman baca, belum lagi. Masalahnya nahwu ini harus diterangkan dia. Nanti itu kita baca sarahnya aja, nggak usah diartikan. Ya, atau bagaimana nanti lihat. Nggak usah diartikan tapi dijelaskan maksudnya gitu loh. Paham nggak? Kalau kayak gini tuh lama. Soalnya ini sarafnya itu nggak soal. وهو ذات شخص المسمى بهذا الاسم فإذا قلت حضر تكون قد استعملت كلمتين كل منهما مما وضع الأعراب بخلاف ما إذا تكلمت بكلام مما وضعه الأجام. Nah, ada lafaz Muhammad, idza hadara Muhammad Muhammad itu bahasa Arab atau bahasa Ajam? Bahasa? Hah? Takunu qad ista'malta kalimataini kullu minhuma mimma wada'ahu al-Arab bi khilaf ma idza takallamta bi kalam mimma wada'ahu al-Ajam. Ternyata di sini ada perbedaan pendapat. Jadi tidak semua ucapan itu dinamakan kalam. Nah, kalau yang bahasanya dia bahasa Ajam, bahasa Ajam itu apa? Seperti apa? Kalfaros, wat Turki, wal barbar, wal fakhi, wal faronji. Nah, seperti bahasa Persia, Kalfaros, Persia atau Turki, barbar, Prancis. Nah, ini fa innahu la yusamma fi urufil ulama al-arabi kalaman. Ini tidak dinamakan apa? Menurut orang Arab, ulama Arab itu bukan suatu kalam, la yusamma fil urufil ulama al-arabi kalaman. Wa inna sammahu ahlul lughah al-ukhra kalaman. Walaupun menurut sebagian ahli bahasa Indonesia, bahasa kita ini, itu sebagian ahli bahasa itu namanya kalam. Tapi kalau di dalam ilmu nahwu, bahasa Turk, pokoknya selain bahasa Arab itu tidak dinamakan kalam. Itu menurut ulama ilmu nahwu, itu sudah. Tetapi ada sebagian ahli lughah, ahli bahasa, ya ucapan-ucapan bahasa Turki, bahasa Prancis, bahasa Maroko, itu namanya kalam. Tapi itu menurut ahlu lughah, bukan menurut ulama nahwu. Nah, yang kita bahas kan tentang kalam menurut engdan nahwin, menurut ulama nahwu. Kalam itu artinya apa? Secara bahasa itu kalam apa artinya? Perkataan atau ucapan, ya kan?
kalam. Itu secara bahasa. Tapi kalau secara ilmu nahu, kalam itu lafad, murakkab, mufid, lafzul murakkabu wad'i. Nah, itu syaratnya 4. Dulu ada terangan dah. Sengaja. Anwa'ul kalam, bagian kalam. Waqsamuhu salasatun. Adapun pembagian kalam salasatun ada 3. Isim fi'il bil urub. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a lil makna, yang telah datang untuk memberikan makna. Pertama kita bahas isim. Ini dari sini apa belum? Tahu kita bahas isim. Kalam itu ada 3. Kalam itu ada 3. Ada namanya isim, fi'il. Nah, kalam itu ada 3. Ada namanya isim, fi'il, huruf. Isim secara lugah, apa itu isim secara lugah? Menurut isim secara bahasa artinya apa? Sesuatu yang al-ismu fahuwa ma dalla ala musamma, sesuatu yang menunjukkan nama. Sesuatu yang diberikan isim itu apa? Kata mudahnya apa? Kata nama. Isim itu biasa untuk nama atau benda. Nah, itu secara bahasa, isim itu nama atau benda. Jadi namanya Muhammad. Muhammad itu kalimat apa? Kalimat isim, karena dia nama. Itu secara bahasa. Tetapi kalau secara istilah, nah kalau secara istilah ilmu nahu, secara istilah ilmu nahu, isim itu kalimatun ala dalat ala ma'nan fi nafsiha walam tuktaron bi zaman. Isim dulu.
Nah, apa itu isim? Kalimat, perhatikan. Kalimat yang menunjukkan suatu makna fi nafsiha. Itu atau di dalam dirinya sendiri. Nah, walam tuketarin di zamani. Jadi kalimat yang menunjukkan suatu makna, ya kan? Yang menunjukkan. Jadi isim itu mudahnya begini. Isim ya. Isim ada lafaz atau kalimat. Ada lafaz. Lafaz itu mana? Yang kalimat kan? Ya kan? Kemudian setelah itu dia menunjukkan suatu makna. Apa itu makna maksudnya? Arti. Ya kan? Lafaz yang berupa arti kan? Tetapi walam tuketarin bisa manin. Dia tidak berbarengan dengan zaman, dengan waktu. Dia tidak berbarengan dengan zaman atau waktu. Contoh, kan zaman itu tadi ada berapa? Ada tiga. Ada tiga. Ada namanya zaman madi, hal, mustaqbal. Nah, tidak berbarengan dengan zaman. Tidak berbarengan dengan zaman. Lafaz, contohnya saya kasih contoh. Ada lafaz asadun. Asadun itu artinya apa? Apa? Singa. Setiap lafaz yang mempunyai arti itu namanya isim. Ada lafaz mempunyai arti dan tidak berbarengan dengan zaman. Contoh, bisa nggak dia masuk? Memungkinkan nggak? Memungkinkan nggak isim itu mempunyai memungkinkan nggak lafaz asad itu kemasukan zaman mati atau zaman hal atau zaman mustaqbal? Asad singa, singa telah singa, sedang singa, akan singa. Mungkin nggak itu? Nggak mungkin kan? Nah, makanya lafaz asad itu dinamakan isim. Makanya dinamakan isim. Kita jangan bahas tanda dulu, nggak, nanti itu belakangan itu masalah tanda isim. Kita bahas dulu. Kalau ada lafaz yang mempunyai arti, kemudian dia tidak berbarengan dengan zaman, tidak memungkinkan, tidak sesuai ketika dibarengi dengan zaman, maka bisa dipastikan lafaz itu kalimat isim. Paham nggak? Bisa dipastikan kalimat lafaz itu kalimat isim. Makanya di sini ada namanya kalimat yang menunjukkan makna. Tidak berbarengan dengan zaman. Nah, sekarang kalau fiil bagaimana, Ustaz? Fiil itu apa? Kata kerja, ya kan? Kata fiil itu artinya kata kerja. Fiil. Fiil itu kalimat juga. Fiil itu kalimat menunjukkan makna juga. Harus ada makna juga. Alat kalimat dalat.
Gimana Pak? Sombong. Kemarin dibuka Kamar itu. Kemudian jatuh. Ada sepatu sama. Oh iya, tempat sabun itu ya. Dua aja di pintaran sabun. Barang-barangnya. Dua aja. Yang malas aja belajar. Feel. Apa ketawa? Feel itu kalimat. Feel kalimat yang menunjukkan makna fi nafsiha. Yang menunjukkan makna. Dalam dirinya sendiri waktu tarinat dan tidak berbarengan bi hadis azmanati as-salasati dengan berbarengan dengan tiga zaman. Fi'il itu kalimat yang menunjukkan dirinya sendiri dan berbarengan dengan salah satu dari tiga zaman itu. Dan bihadil azmanatil as-salasati dengan salah satu dari tiga zaman. Apa tiga zaman itu? Zaman itu tadi, zaman madi hal berbarengan dengan tiga zaman itu. Nah, makanya di sini ulama itu tidak memutlakkan, tidak ada kata-kata mutlak zaman, enggak ada, tapi dengan salah satu dari tiga zaman. Tidak dimutlakkan zamannya, kata ulama. Fi'il itu tidak dimutlakkan zamannya, tetapi fi'il itu cuma mempunyai tiga zaman. Makanya di sini tidak ada lafaz kata mutlak secara mutlak zamannya, tetapi hanya tiga, salah satu dari tiga zaman madi, istiqbal atau zaman hal. Kenapa? Karena waktu subuh itu apa bahasa lafadznya? Waktu duha. As-subhi, ad-duha gitu kan? Nah, ini ada zamannya nggak itu? Ad-duha ada zamannya nggak? Ad-duha itu namanya apa? Waktu itu zaman kan? Loh, ada zamannya kan? Ada zamannya nggak? Waktu duha, waktu subuh, waktu isya. Ada zamannya. Ya waktunya itu, waktu duha itu namanya zaman. Tapi dia bukan fiil dia. Dia bukan fiil. Kenapa? Makanya tadi saya katakan di sini ulama itu tidak memutlakkan fiil itu semua zaman itu berupa fiil, tetapi hanya tiga, salah satu dari tiga, salah satu dari tiga. Apa itu? Madi, hal, mustakbal. Sedang, akan datang. Sedang, akan lewat atau sudah. Ada lafaz fiil kan? Fiil harus ada kalimatnya. Fiil harus ada kalimat. Contoh, harus ada lafaz. Harus berupa lafaz. Lafaz harus ada artinya, harus ada maknanya, ya kan? Nah, terus harus apa lagi? Nah, harus ada
berbarengan dengan madi atau hal atau mustaqbal. Contohnya kata apa? Lafaz ini artinya apa? Kata itu artinya apa? Kata artinya menulis. Menulis. Mungkin nggak kata itu berbarengan dengan hal, madi atau mustaqbal? Mungkin nggak? Menulis. Telah menulis atau akan menulis atau sedang menulis. Karena dia memungkinkan berbarengan dengan tiga zaman tadi, madi, hal, dan mustaqbal, maka kata apa ini dinamakan dengan kalimat fi'il. Karena memungkinkan, karena berbarengan dengan zaman. Berbeda dengan asad, telah harimau, telah singa, atau akan singa. Itu nggak mungkin dibarengi dengan zaman ini tadi. Makanya asad itu dia berupa kalimat isim, bukan kalimat fi'il. Bagaimana? Ya, untuk memudahkan itu tadi, kalau kamu ingin tahu itu kalimat fi'il, kalimat isim, ya tinggal kamu ini memungkinkan apa tidak dia berbarengan dengan zaman itu tadi. Kalau contohnya kelas, apa bahasa Arabnya kelas? Faslun. Kamu barengi dengan zaman, memungkinkan apa tidak? Setelah kelas, sedang kelas, akan kelas. Enggak nyambung kan? Enggak bisa. Makanya dia bukan kalimat fi'il, dia kalimat isim. Nah, kalau untuk nanti lebih mudahnya nanti kita harus kenal tanda-tandanya. Oh, ini tanda isim dan fi'il. Itu lebih mudah lagi. Fi'il itu ada dua maknanya. Fi'il itu ada dua maknanya. Ada namanya makna madi, ada namanya makna ada. Fi'il itu maknanya ada dua, ada namanya hadas, ada namanya madi. Fi'il dua maknanya, ada namanya hadas, ada namanya madi. Contohnya apa? Doroba. Contoh lafaz doroba. Nah. Doroba ini kalimat apa? Kalimat apa? Fi'il atau isim? Doroba itu kalimat apa? Fi'il kan? Nah, berarti karena dia fi'il berarti punya dua. Apa maknanya itu? Hadas dan madi. Hadas itu dari mana? Apa itu hadas? Kita lihat dari segi hurufnya. Namanya maddatun. Dari segi hurufnya ini. Nah, itu namanya madda. Dari segi huruf. Apa hurufnya ini? Do, ro, ba.
Itu namanya madda. Jadi hadasnya apa? Kita lihat dari segi hurufnya, berarti itu hadasnya. Berarti dia hadasnya apa? Ini namanya hadasnya itu. Nah sekarang ini apa namanya? Dia zaman apa? Itu? Zaman madi. Itu dia zaman. Nah kalau yadribu Ustaz, ya yadribu. Kalau yadribu, dia zaman apa itu? Apa? Dia zaman? Nah, apa itu zaman? Kalau dia mau tahu apa itu zaman, apa namanya? Ini kalimat apa ini? Fil apa? Fil mudhari. Dari mana kamu tahu ini kalimat fil mudhari? Apa? Ya dari itu dari mana kamu tahu ini kalimat fil mudhari? Apa? Dari mana kamu tahu ya dari itu kalimat fil mudhari? Apa? Ya, ada mudhari'nya ya, itu juga satu. Nah, ada bro. Berarti dia masih ada nggak hadasnya ini? Masih ada hadasnya nggak? Hah? Masih ada hadasnya nggak dia? Masih Apa hadasnya itu? waktu Hah? Hadas tadi itu loh. Itu loh, kamu lihat dari segi hurufnya itu, dari matanya itu loh. Apa itu hadasnya? Jangan, kita nggak boleh ini kalau yang huruf tambahan itu nggak dihitung di situ, karena yang itu huruf ziyadah, huruf mudhari'ah kan, ya kan? Nah, apa hadasnya itu? Ya sama aja tadi ini, ad-darbu itu. Terus kalau dari segi sigotnya, wazannya ini apa? Wazan apa itu? Udah belajar wazan belum? Hah? Apa? Sigotnya apa itu sigotnya? Ya ribu sigot apa itu? Hah? Sigot apa itu yang ribu itu? Apa? Sigot, belum belajar sigot kok? Sigot itu apa? Sigot itu madi, mudhari, masdar, hah? Masdar mim, itu namanya sigot fi'il madi, sigot fi'il mudhari, sigot masdar, sigot masdar mim, sigot isim fa'il, itu namanya sigot. Bisa dengar sigot? Oh. Sigotnya ini apa? Yang beribu sigotnya? Berarti zaman apa dia? Sigot apa tadi? Loh, kenapa lagi di sini saat pakai mudhari? Ini tadi madi. Kenapa begitu? Ini tadi madi. Kenapa begitu? Ini kok mudhari Ustaz, ini madi. Kenapa begitu? Madi ini artinya apa? Zaman kan? Terus zaman. Zaman. Jadi fi'il itu ada dua, ada namanya hadas, ada namanya ada namanya madi, ada zamannya. Nah, ini kok madi sini Ustaz zamannya. Ini kok mudhari zamannya. Kenapa?
Kenapa begitu? Ya karena ini dilihat kalimat fi'il. Fi'ilnya itu berasal dari mana? Uktub, idrib. Hadasnya apa idrib ini? Oh, sama aja, doroba berarti. Karena madanya ini kan, ya kan? Ini nggak sih tambahan. Berarti ini apa namanya? Zaman apa itu? Zaman apa? Karena idrib itu sigot fi'il amar. Tahu nggak? Pusing belajar nahu kan? Kenapa idrib ini zamannya? Kenapa idrib ini zamannya amar? Kenapa? Karena dia sigot fi'il amar. Kenapa idrib ini zamannya mudhari? Karena dia sigot fi'il mudhari. Paham nggak? Kenapa doroba ini kok zamannya madi start? Karena dia fi'il madi. Nah, kenapa dia apa namanya? Hadas. Ya karena ini tadi madanya huruf aslinya itu doroba. Makanya dia doroba juga situ. Cuman ini ini yang berubah aja. Paham nggak? Ya, paham. Awas nggak paham. Satu kalimat. Belajar tahu itu nggak bisa kalau nggak fokus. Ada dua zaman. Pertama zaman hadas. Hadasnya apa hadasnya? Soro. Dari lafaz aslinya. Ya kan? Ini kan huruf ziyadahnya ini, huruf mudhari'anya. Berarti hadasnya apa sini? Hadas aja. Sekarang dia zaman apa itu? Zaman? Karena sigot fi'il bukan madi, bukan madi. Bukan madi, bukan. Paham nggak? Merasa itu nggak paham. Alhamdulillah.